Kaca kokpitnya retak. Bagaimana ini? Semuanya, jangan panik. Ada apa ini? Kencangkan sabuk pengaman. Kaca kokpit saya retak. Saya minta izin kembali. Halo, selamat datang di penerbangan ini. Halo, silakan masuk. Jalan-jalan dengan Mami. Senang tidak? Senang dong. Mami, paman ini ada angka 0 di kepalanya. Kamu akan segera mati. Anak siapa ini? Kamu mengutukku? Maaf ya. Sebenarnya, putriku bisa meramal kematian. Angka di kepala itu menunjukkan berapa hari dia bisa hidup. Dan angka di kepalamu adalah 0. Kamu gila ya? Sial banget. Mami, kakak ini di kepalanya juga ada angka 0. Apa? Kenapa di kepala semua orang semuanya 0? Nyan, kamu yakin tidak salah lihat? Tidak salah kok. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah pesawat ini akan mengalami kecelakaan? Anak kecil, pesawat akan segera lepas landas. Kamu tidak boleh berdiri ya. Cepat duduk. Aku bantu pasangkan sabuk pengamanmu. Pesawat ini akan mengalami kecelakaan. Tidak boleh terbang. Apa? Tolong dengarkan aku. Pesawat ini sangat mungkin akan jatuh di tengah penerbangan. Dan kalian akan mati semua. Apa-apaan ini? Gila ya, seriusan? Hei, kalian ibu dan anak ini. Nggak ada habisnya ya? Kau sengaja mengutuk kami semua mati? Ibu, kau bilang pesawat ini akan mengalami kecelakaan. Berdasarkan apa? Anakku adalah anak yang sangat istimewa. Dia bisa melihat kematian. Sayang, di sekolah hari ini, kamu nurut sama guru nggak? Nurut kok. Mami, aku kayak mimpi ketemu nenek. Nenek bilang mau memberiku hadiah. Hadiah apa? Yang bisa membuatku melihat waktu kematian orang lain. Angka berapa? Berarti bisa hidup berapa hari. Hebat sekali ya. Tentu saja. Mami, di kepala kakak ini ada angka 0 merah. Apa yang kamu bicarakan, kakak? Apa kamu sakit? Apa kamu akan segera mati? Anak kecil jangan bicara sembarangan. Maafkan dia, maafkan dia. Sayang, lain kali jangan bercanda seperti itu. Itu tidak sopan. Tapi Mami, di kepala kakak ini benar-benar ada angka 0. Putriku adalah anak yang sangat istimewa. Dia bisa. Mami, Ada apa? Tidak apa-apa. Memprediksi waktu kematian. Kamu pikir kamu sedang syuting film? Ini sungguhan. Angka yang dilihat putriku adalah sisa waktu hidup kalian. Dan dia baru saja melihat. Di kepala kalian semua ada angka 0. Ini berarti, pesawat ini pasti akan mengalami kecelakaan. Tidak ada yang selamat. Apa yang kamu katakan itu terlalu mistis. Jangan-jangan kamu ini mencari sensasi untuk jadi selebgram, ya? Hahaha, sungguh. Dunia ini memang anehan saja. Ini kan omong kosong. Betul, omong kosong seperti ini siapa yang akan percaya? Paman dan Bibi, tolong percayalah padaku ya. Aku tidak berbohong. Dasar bocah, kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu. Aku bukan bocah. Aku sudah melihatnya. Angka di atas kepala kalian semua 0. Nona, pesawat akan segera lepas landas. Tolong segera duduk bersama anak Anda. Tidak bisa. Pesawat ini sama sekali tidak boleh lepas landas. Kalau tidak, semua orang akan mati. Polisi sudah siap? Enyah kau, Nona. Tolong jangan menyebarkan kepanikan. Di tempat umum, Anda sudah mengganggu pekerjaan kami. Aku sedang menyelamatkan kalian. Aku tidak bisa hanya melihat. Begitu banyak nyawa lenyap di depanku. Ada apa? Aku tidak bisa hanya melihat. Begitu banyak nyawa lenyap di depanku. Ada apa? Kapten, wanita ini bilang pesawat kita akan mengalami kecelakaan. Dia menyuruh kita semua turun dari pesawat bersamanya. Nona ini, tolong tenang sedikit. Pesawat kami diperiksa secara berkala. Sama sekali tidak ada masalah. Maaf, Anda bilang. Pesawat kami akan mengalami kecelakaan. Apa ada buktinya? Buktinya adalah angka di atas kepalamu. Sama seperti mereka, semuanya 0. Itu berarti kalian semua akan mati hari ini. Hei, nak, kenapa kamu penuh kebohongan? Masih kecil? Apa ibumu yang mengajarimu? Mami bilang, anak yang tidak jujur, bukan anak baik. Kapten, tolong percayalah padaku. Putriku benar-benar tidak berbohong. Pesawat ini tidak boleh lepas landas.
kalian. Apa kalian benar-benar percaya? Apa yang dikatakan wanita ini? Dia itu orang gila. Jangan menghina mamiku. Nona, tolong bekerja sama dengan kami. Jika Anda tidak bekerja sama, saya khawatir saya harus mengusir Anda dari pesawat. Tolong percayalah padaku sekali saja, ya? Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Jika terjadi sesuatu, sudah terlambat. Dasar orang gila. Anak kecil, katakan sesuatu agar kami bisa turun dari pesawat. Panggil petugas keamanan. Suruh mereka kemari. Pergi sana. Pergi sana. Cepat pergi. Pergi sana. Pergi sana. Pergi. Tidak patuh. Kalian semua bodoh. Apa yang akan kau lakukan? Nona, mohon kerjasamanya. Lepaskan mamiku. Lepaskan aku, lepaskan kami. Lepaskan mamiku. Nian Nian, Lepaskan mamiku. Nian Nian. Nak, kau baik-baik saja. Papi. Mami, aku akhirnya menemukan papi. Tidak, nak, kau salah orang. Aku bukan papi MU. Kau sama persis dengan papi dalam mimpiku. Sama persis. Papi, Nian Nian sangat merindukanmu. Sayang, dia bukan papi MU. Tapi mami, dia benar-benar sama persis dengan papi. Dalam mimpiku. Tolong, kalian yang mau reuni keluarga. Nanti saja kenalannya setelah turun dari pesawat, tidak bisakah? Jadi terbang atau tidak? Sudah berapa lama kita semua tertunda? Betul. Turun sana. Turun sana. Turun sana. Kalau pesawat ini tidak berhenti terbang hari ini, aku tidak akan pergi. Hei, dasar wanita bau. Kau ingin dipukul, ya? Aku buru-buru dinas luar kota. Kalau pekerjaanku tertunda, kau mau tanggung jawab? Apa pekerjaan lebih penting dari nyawa? Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak bekerja, kau mau menggajiku. Kalau kau tidak mau terbang, cepat turun sana. Turun sana. Turun sana. Turun sana. Turun sana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan mereka. Lepaskan aku. Papi, papi. Hentikan. Lepaskan mereka. Aku percaya apa yang mereka katakan. Aku akan turun dari pesawat bersama mereka. Tuan, Anda yakin akan turun dari pesawat bersama mereka? Aku yakin. Papi, angka 0 di kepalamu sudah hilang. Bagus, papi tidak akan mati. Astaga. Di dunia ini, ternyata ada orang bodoh yang percaya. Sungguh konyol. Hahaha. Entah kalian percaya atau tidak. Yang jelas aku percaya. Kapten, aku sarankan penerbangan ini dibatalkan saja. Periksa kembali kerusakannya dengan teliti. Maaf, Tuan. Aku tidak mungkin membatalkan seluruh penerbangan. Hanya karena beberapa pernyataan yang tidak memiliki bukti kuat. Kapten, kau bodoh. Apa ruginya jika pesawat ini tidak terbang sekali saja? Ini menyangkut nyawa ratusan orang. Cih, jangan sok misterius. Ada apa dengan maskapai kalian ini? Masalah sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan? Benarkah? Kembalikan tiket. Kembalikan tiket. Turun dan kembalikan tiket. Nona, aku minta kau segera turun dari pesawat sekarang. Jika tidak, aku akan meminta staf bandara terkait untuk menindakmu sesuai hukum. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan begitu banyak orang pergi menuju kematian. Bawa dia pergi. Tolong percaya padaku sekali saja. Kapten, jangan terbang. Jangan terbang, Kapten. Mami, orang-orang itu jahat sekali. Aku tidak mau membantu mereka lagi. Nian Nian, hidup itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nanti kalau kamu melihat angka, kamu harus memberitahu Mami. Oke? Oke. Papi mau kemana? Bukankah papi mau mengantar kami pulang? Nian Nian, dia benar-benar bukan papimu. Mami bahkan tidak mengenalnya. Dia papi, dia papi. Tidak apa-apa. Aku akan mengantar kalian pulang. Tidak perlu repot-repot. Yei, pulang bersama papi. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga ada keajaiban. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Entah dari rumah sakit jiwa mana. Wanita gila ini kabur. Pesawat ini baik-baik saja, kan? Dia hanya ingin menipu kita agar turun dari pesawat. Kalau kita turun dari pesawat, tiket kita akan sia-siakan? Ternyata ada orang bodoh juga yang ikut turun. Sungguh konyol. Bagaimana menurutmu? Bahkan omong kosong seperti itu ada yang percaya.
Akhirnya bisa tidur nyenyak. Pak Sopir, gadis kecil tadi, berbicara seolah-olah itu nyata, membuat hatiku gelisah. Selalu khawatir akan terjadi sesuatu. Mulut gagak. Apa yang bisa terjadi? Pilot, kaca kokpitnya retak. Bagaimana ini? Menara kontrol. Menara kontrol. Ini Haicheng 6332. Kaca kokpit kami retak. Kami meminta izin untuk kembali. Menara kontrol menerima. Mohon laporkan. Menara kontrol. Menara kontrol. Semuanya, jangan panik. Ada apa ini? Kencangkan sabuk pengaman. Kaca kokpit saya retak. Saya meminta izin untuk kembali. Nian, nanti kamu. Jangan sembarangan memanggil orang lain papi. Mami akan sangat malu. Tenang saja, Mami. Setelah kamu dan Papi menikah, aku tidak akan memanggil orang lain Papi lagi. Papi, kapan kamu akan menikah dengan Mami? Nian. Mami malu nih. Maaf ya. Tidak apa-apa, anak-anak memang polos. Tuan dan Nyonya, pesawat 6332 tadi, tiba-tiba jatuh. Sebagai penyintas, Anda perlu menjalani penyelidikan kami. Apa? Nyonya, maksud Anda, putri Anda, dia bisa melihat orang yang akan meninggal. Dengan hitungan mundur di atas kepala mereka. Jadi, itu sebabnya kita turun dari pesawat lebih awal? Betul. Anak kecil tidak boleh berbohong pada paman. Ya. Yang berbohong itu anjing. Guguk, tolong percayalah pada kami. Putriku benar-benar tidak berbohong. Nona Jiang, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, kasus ini tidak terkait dengan kecelakaan pesawat. Tanda tangan di sini. Lalu Anda bisa membawa anak Anda pergi. Jika ada perkembangan baru nanti, kami akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo pergi. Tuan Chen, sebaiknya Anda tidak meninggalkan Haicheng akhir-akhir ini. Jika ada petunjuk baru, kami akan menghubungi Anda kapan saja. Baik, hati-hati di jalan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau benar-benar ada hitungan mundur kematian? Gawat, Presdir Chen. Nenek menghilang. Apa? Gawat, Presdir Chen. Nenek menghilang. Apa? Apa yang kalian lakukan? Kalian bahkan tidak bisa menjaga seorang nenek tua. Papi mana? Papi pergi kemana? Bukankah dia bilang akan mengantar kita pulang? Sayang, paman sedang sibuk bekerja. Mami akan mengantarmu pulang, ya? Tidak bagus. Kalau begitu, siapa yang duluan sampai rumah akan dapat hadiah es krim. Mami curang. Enak tidak? Enak ya? Kalau begitu, lain kali Mami akan belikan rasa yang lain. Oke? Jiang Yoning, kemana lagi kau berkeliaran? Kencan buta tidak datang, telepon juga tidak diangkat. Bibi. Diam. Seorang anak haram berani mengaku kerabatku. Seorang anak haram berani mengaku kerabatku. Hei, Nian, jangan takut ya. Bisakah kamu bantu Mami buang sampah? Oke? Hati-hati ya. Jiang Lexue, beraninya kau bicara seperti itu pada anakku. Aku sudah terlalu baik padamu, ya? Kau berani memukulku? Adik tidak patuh. Kakak memukulnya. Kenapa memangnya? Kakakku sayang. Nikmati saja pria panggilan yang adikmu carikan untukmu. Setelah hari ini, aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Kemana orangnya? Cepat kejar. Jangan biarkan dia kabur. Kamu siapa? Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab padamu. Dulu, kalau bukan karena kamu sengaja membiusku, membuatku hamil di luar nikah, bagaimana mungkin reputasiku hancur dan diusir dari keluarga Jiang? Apa hubungannya denganku? Jelas-jelas kamu sendiri yang salah masuk kamar. Entah dengan berandal mana kamu tidur. Entah dengan berandal mana kamu tidur. Kamu. Nenek tua sialan. Jalan tidak pakai mata ya, nenek. Jalan tidak pakai mata ya. Nenek. Air. Aku mau minum air. Nenek. Pelan-pelan, nenek. Nenek, air ini tidak bisa diminum.
Pengemis bau. Kamu mau minum air? Mau makan, kan? Sepatuku kotor. Bersihkan sepatuku, Nona. Aku bisa mempertimbangkan memberimu air minum. Jiang Lexue, kenapa bicara sekeras itu? Aku tidak tuli. Lagi pula, kalau orang tua ini membersihkan sepatuku, aku malah jijik. Aku bersihkan, nenek. Hei, Membersihkan sepatu itu pakai tangan. Lihat apa? Nenek tua bangka. Copot bajumu dan lap. Apa ini juga harus kuajarkan padamu? Nenek, jangan dengarkan dia. Jiang Lexue, jangan keterlaluan. Nenek, dia wanita jahat. Kita abaikan saja dia. Nian, ini air. Ini air untukmu. Air. Nenek, minum pelan-pelan. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Enak. Mami, Nenek ini kasihan sekali. Ayo kita bantu dia. baiklah. Sia Uzho. Nenekku, aku bukan Sia Uzho. Namaku Nian. Nian. Kamu benar-benar anak yang baik. Sama persis seperti Sia Uzhoku waktu kecil. Sama persis. Kamu pasti cucu menantuku. Baru saja mengantar suamiku pergi. Sekarang tiba-tiba ada nenek. Nenek, aku? Ternyata dia menderita Alzheimer. Jiang Youning. Setelah meninggalkan keluarga Jiang, semakin lama semakin buruk. Suami pengemis. Anak pembawa sial. Sekarang ada nenek gila lagi. Benar-benar lucu. Cucuku bukan pengemis. Dia jago main game. Game? Itu kan cuma berandalan yang tidak berguna. Kau tidak boleh bicara begitu tentang cucuku. Seorang pengemis tua dan seorang pengemis kecil. Kalian memang pasangan yang serasi. Mami, apakah aku anak pembawa sial? Apakah aku pengemis kecil? Tentu saja tidak. Kau adalah harta Mami. Hampah, iya. Nanti kalau sudah besar, kau akan seperti ibumu ini, merayu beberapa pria tua dan menganggapnya harta? Jiang Youning, kau berani memukulku lagi? Aku akan melawanmu sampai mati. Pulang dan beritahu ibumu yang pelakor itu. Dia sangat ingin aku kembali. Untuk perjodohan demi mahar. Lebih baik dia sendiri yang menikah, itu lebih cepat. Dan lagi, jika lain kali, kau bicara sembarangan di depan Nian lagi. Aku ingat. Yang paling kau suka adalah rambutmu. Aku ingin tahu apakah akan tetap indah. Jika terbakar. Jiang Youning, jangan tidak tahu diri. Wanita tua sepertimu, yang punya anak, bos Wang mau sama kamu, itu keberuntunganmu. Coba katakan sekali lagi. Dasar orang gila. Aku akan bilang papi tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Nenek, makan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Semua makanan ini milik nenek. Nenek, aku sudah menelepon cucu nenek. Dia sudah dalam perjalanan. Dia sekarang, seharusnya sudah dalam perjalanan. Nenek tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Nenek, Papi, Nian, kenapa kamu di sini? Kita bertemu lagi. Ternyata kamu adalah cucu yang nenek Li. Katakan itu, yang suka bermain game. Ternyata kalian yang menyelamatkan nenekku. Bukan masalah besar. Hanya membantu. Bagaimana ini bukan masalah kecil? Nenek adalah orang terpenting bagiku. Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih banyak kepada kalian. Baiklah, kalau begitu, makan malam ini biar aku yang traktir. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Nenek Li, pasti sudah kelaparan beberapa hari ini. Pelan-pelan ya. Nenek, pelan-pelan. Aku tidak mengenalmu. Kau pergi sana. nenek, jangan takut. Ini papiku, bukan orang jahat. Nenek, ini Mozho. Apa nenek tidak ingat aku? Sia Uzho? Benar. Xiao Zhou. Aku Xiao Zhou Mu. Makan. Sia Uzho suka makan udang. Makanlah. Pantas saja tadi nenek tidak mau makan udang. Malah menyimpannya di saku. Ternyata untukmu. Udang. Terima kasih, nenek.
Sudah kubilang aku tidak mau kencan buta. Ibuku sudah lama meninggal. Jadi, jangan lagi mengancamku dengannya. Ibumu memang sudah meninggal. Tapi abunya masih ada. Kau berani tidak menuruti perkataanku. Aku akan menyebarkan abunya. Sekarang juga. Kau berani? Lihat saja apa aku berani atau tidak. Au! Aku sudah menikah. Jadi, aku tidak akan menikah karena perjodohan. Lupakan saja. Aku. Kemana aku harus mencari suami? Nona Jiang. Bagaimana kalau kau mempertimbangkan menikah denganku? Nona Jiang, dokter selalu menyarankanku untuk segera membangun keluarga. Nenek akan lebih baik jika hidup di lingkungan yang stabil. Itu bagus untuk kondisinya, karena kau juga membutuhkan pasangan hidup. Bagaimana kalau kita menikah kontrak, hidup bersama, dan berpisah saat kita menemukan orang yang kita cintai? Nanti. Wah, rumah ini bagus sekali. Rumahku yang kecil itu tidak cukup untuk kita sekeluarga. Bagaimana kalau kita sewa rumah ini saja? Bagaimana? Kau tahu berapa sewa rumah ini? Gratis. Mana mungkin? Jangan-jangan rumah ini tidak bersih? Kau memikirkan apa? Rumah ini sudah kubeli. Sertifikat. Kenapa nama di sertifikat rumah ini? Namaku? Hadiah pernikahan. Waktunya terlalu singkat. Tidak sempat bersiap-siap. Tapi, ini adalah rumah di zona sekolah. Yang paling dekat dengan taman kanak-kanak Nian-Nian. Tidak, tidak. Ini rumah yang kamu beli. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak, tidak. Ini rumah yang kamu beli. Aku tidak bisa menerimanya. Apa karena kamu pemiliknya? Kamu akan mengusir aku dan nenek? Bukan begitu, kan? Tentu saja tidak. Kalau begitu, tidak masalah, kan? Apa bedanya? Siapa yang tertulis di sertifikat? Nenek bilang, dia hanya bermain game. Rumah ini pasti menguras semua tabungannya. Ini, kartu gajiku. Uang di dalamnya. Meskipun tidak banyak. Tapi akan ada pemasukan sebentar lagi. Apa kamu tidak takut? Aku akan membawa kabur semua tabunganmu? Aku percaya kamu tidak akan melakukan itu. Meskipun kita menikah kontrak. Tapi, aku akan memberimu semua rasa hormat yang seharusnya didapatkan seorang istri. Lagi pula, nenekku pernah bilang, baik pada istri akan kaya. Nanti, aku akan mengandalkanmu. Astaga, keberuntunganku bagus sekali. Dapat suami gratis, dikasih rumah, dikasih kartu gaji. Dan dia tampan lagi. Meskipun pekerjaannya agak tidak bisa diandalkan. Dan latar belakang keluarganya tidak terlalu baik. Tapi dia punya moral yang baik dan ambisius. Dia benar-benar calon orang sukses. Chen Mozhou, meskipun pernikahan kita agak terburu-buru, tapi aku tidak menyesal menikahimu. Kehidupan kita yang miskin sekarang hanya sementara. Aku pasti akan bekerja keras mencari uang demi keluarga kita ini. Kehidupan miskin apa? Semangat! Sayang, kalau tidak mengerti pelajaran, tidak apa-apa. Tapi makan siang, jangan lupa makan yang banyak ya. Mami sudah bayar uang makan kok. Mami, aku juara 1 di kelas. Jangan meremehkan orang. Baiklah, baiklah, jenius kecilku. Cepat masuk sana. Hari ini di taman kanak-kanak kita, ada pertunjukan seni. Ingat, datang lebih awal sore nanti ya. Oke. Cepat masuk sana. Sampai jumpa, Mami. Dadah. Jiang Nian, mana Papi MU? Kenapa dia tidak mengantarmu ke sekolah? Papi ada di rumah. Jiang Nian, kamu tukang bohong. Papiku bilang padaku, kamu itu anak pungut. Jiang Nian, kamu tukang bohong. Papiku bilang padaku, kamu itu anak pungut. Malu-maluin. Kamu tukang bohong. Presdir, taman kanak-kanak yang Anda sponsori baru-baru ini. Untuk berterima kasih kepada Anda, mengadakan pertunjukan seni. Itu sore ini. Apakah Anda ingin datang melihatnya? Nanti saja. Baik. Selain itu, dividen 50 miliar untuk kuartal ini sudah ditransfer ke kartu Anda. Mohon diperiksa. Aku akan bertanya pada istriku nanti. Istri? Kapan Anda menikah, Presdir?
Pesanan baru saja masuk. Malam ini kita bisa makan enak. Kenapa dia ada di sini? Nona Jiang, kali ini, poster game yang Anda desain. Presdir kami sangat puas. Apakah Anda sudah menerima uang muka? Sudah saya terima. Asal kalian puas. Baik, hati-hati di jalan. 86153, 8309, 865153, 8309, puluhan, 750, ratusan, ribuan. 50 miliar? 50 miliar? Pasti penipuan. Penipu-penipu sialan ini. Modus penipuannya sangat murahan. Kalau aku punya 50 miliar, untuk apa aku masih bekerja? Halo, Mami Nian Nian? Nian Nian di taman kanak-kanak. Bertengkar dengan anak lain. Apa? Aku segera ke sana. Terburu-buru sekali. Ada apa? Sakit tidak, Nak? Dasar anak haram. Lihat apa yang kau lakukan pada anakku. Bagaimana bisa kau memukulinya seperti ini? Dasar anak haram. Wu Kai yang duluan menggangguku. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Pukul. Pukul saja. Pukul sampai mati anak haram ini. Wu Kai yang duluan menggangguku. Hentikan. Minggir. Nian Nian, kau baik-baik saja? Mami, akhirnya kau datang. Mami, aku sakit sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, jadi kamu ibunya. Anak haram ini ya, sama-sama miskin. Hei, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau memukulku. Memang pantas dipukul, kan? Nona Jiang Youning, kenapa kau memukul orang sembarangan? Tanpa tahu duduk perkaranya? Ini sekolah, bukan pasar. Pantas saja putrimu suka menindas teman-temannya. Semua ini karena didikan ibunya sepertimu. Anak haram, yang punya ibu tapi tak punya ayah, memang tidak punya sopan santun. Sekali lagi kau sebut dia anak haram, akan kupatahkan gigimu. Sekali lagi kau sebut dia anak haram, kau percaya aku akan mematahkan gigimu? Kau berani? Nian Nian, jangan takut. Beritahu Mami, apa yang terjadi? Wu Kai yang duluan menarik bajuku, dan bilang aku, anak haram yang tidak punya papi. Makanya aku membalasnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mami, aku tidak mau jadi kurcaci. Aku mau jadi putri salju. Cepat lepas baju anak haram ini. Lepaskan. Kamu anak laki-laki. Dan memukul itu sendiri salah. Kamu harus minta maaf. Minta maaf untuk apa? Anakku masih kecil. Nak, kalau kamu mau jadi putri, kita akan jadi putri. Apapun yang kamu inginkan, Mami akan merebutnya untukmu. Oke? Memang benar, ibu seperti apa? Anaknya juga seperti itu. Tidak mau minta maaf, ya? Jiang Youning, aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Guru kelas bisa bersaksi. Anak harammu itu, yang duluan memukul anakku. Kalau ada yang harus minta maaf, itu anak harammu. Minta maaf pada anakku. Betul. Putrimu yang duluan menyerang. Dan memukul anak orang lain. Aku paling tahu putriku. Dia tidak mungkin duluan memukul orang. Nian Nian, kalau ada orang yang memfitnah dan menindas kita, apa yang harus kita lakukan? Melawan dan membalas. Mami, dia memukulku. Anak pintar. Anak haram. Berani mendorong anakku. Kalau kamu tidak bisa mendidik anakmu dengan baik, biar aku yang mendidiknya. Kamu berani memukulku lagi. Aku ini istri pemegang saham TK. Oh ya? Kalau kamu tidak bilang, aku kira kamu itu anjing gila yang menyusup ke sekolah. Dasar anak haram. Aku akan membunuhmu. Siapa yang mengganggu anakku? Siapa yang mengganggu anakku? Suamiku, kenapa baru datang sekarang? Aku dan anak kita hampir mati diganggu. Lihat. Bu Guru Wang, aku memberimu begitu banyak uang setiap tahun. Apa kamu hanya melihat saja? Istri dan anakku diganggu? Maaf. Presdir Wu. Mami Nian Nian, anakmu mengganggu teman sekelas di sekolah. Kenapa kamu tidak cepat-cepat minta maaf pada istri Presdir Wu dan anaknya? Kalau aku tidak minta maaf? Tidak minta maaf? Kalau begitu sekolah hanya bisa mengeluarkan beberapa anak yang tidak patuh. Apa hakmu mengeluarkan kami? Karena aku adalah pemegang saham terbesar di TK ini. Aku hitung sampai 3. Kamu segera bawa anak harammu itu berlutut dan minta maaf pada istri dan anakku. Kalau begitu, aku juga akan memberimu 3 hitungan. Kalian tidak hanya harus meminta maaf kepada putriku,
tapi juga membayar biaya pengobatannya dan ganti rugi atas penderitaan mentalnya. Kau ini anak haram. Pegang dia. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Lepaskan aku, lepaskan. Mami. Nian. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada wanita sialan ini. Coba saja sentuh dia. Coba saja sentuh dia. Papi. Papi, kenapa baru datang? Tidak apa-apa, Papi di sini. Apa yang terjadi? Wu Kai yang menarik bajuku. Dan dia juga bilang aku, anak haram yang tidak punya papi. Dia memukulku dan juga Mami. Papi, tanganku sakit sekali. Kau cari mati. Suamiku. Bunuh dia untukku. Jika kalian berani macam-macam lagi, aku akan lapor polisi. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Bagaimana kau tahu kami di sini? Aku melihatmu menerima telepon, lalu buru-buru pergi. Aku khawatir, jadi aku ikut kemari untuk melihat. Kau berani memukul? Bagus, jangan lari. Halo, pengacara Chang. Cepat datang ke taman kanak-kanak. Hari ini aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Mau menuntutku, ya? Baik, aku akan meladenimu sampai akhir. Lin Yang, suruh tim hukum perusahaan datang ke taman kanak-kanak. Sekarang juga. Oh, kau mau berlagak, ya? Pernah dengar grup Tiansheng? Dasar udik, tim pengacara terbaik di seluruh Haiteng. Ada di perusahaan kami. Masih mau menuntutku? Hampeha. Kau karyawan Tiansheng? Aku bukan karyawan. Aku manajer Tiansheng. Sepertinya internal perusahaan. Perlu diperbaiki. Sudah takut, ya? Kalau begitu, suruh putrimu berlutut dan minta maaf pada putraku. Kalau tidak, setelah pengacaraku datang, Hampeha, aku akan membuatmu menyesal. Kau tidak akan bisa lari. Baik, aku akan menunggu dan melihat. Tenang saja. Wakil Presdir Lin, kenapa Anda datang sendiri? Wakil Presdir Lin, kenapa Anda datang sendiri? Wah, Papi, ini semua orang-orang dari perusahaan Papi, kan? Keren sekali. Haha, benar. Ini semua teman-teman dari perusahaan Papi. Haha, Presdir Chen. Anda baik-baik saja? Presdir Chen? Presdir Chen, aku tidak salah dengar, kan? Kenapa Presdir Chen? Bukankah kau ingin membuatku bangkrut? Sepertinya kau tidak akan punya kesempatan itu. Ini adalah Presdir Grup Tiansheng kami. Presdir Chen. Presdir Chen? Aku tidak salah dengar, kan? Gadis kecil ini. Aku sudah menyelidikinya. Dia dari keluarga orang tua tunggal. Anak dari keluarga orang tua tunggal. Haruskah dia diintimidasi begitu saja? Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Aduh, salah paham. Hei, anak haram. Apa yang selalu kukatakan padamu? Cepat minta maaf pada nona ini. Aku tidak mau minta maaf. Mami bilang, di taman kanak-kanak, melakukan apapun yang dia mau. Hanya anak haram yang tidak diinginkan siapapun. Kenapa dia harus bersaing denganku? Kau anak haram. Sialan. Kenapa kau memukulnya? Hentikan. Cepat atau lambat, kalian berdua, ibu dan anak ini akan membunuhku. Presdir Chen, maafkan saya. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Saya minta maaf padamu. Maafkan saya, Nona. Maaf. Bukankah kau ingin aku berlutut? Kenapa kau sendiri yang minta maaf? Tidak berani. Presdir Chen, Anda orang yang berhati besar. Tolong maafkan keluarga kami, ya? Suamiku. Tadi dia tidak hanya meminta putri kita berlutut dan minta maaf. Dia juga ingin memecatnya. Dia adalah istri Presdir. Berlutut. Minta maaf pada nyonya. Maaf apa? Aku tidak dengar. Kau anak haram. Jangan keterlaluan. Suamiku, lihat dia membentakku. Cepat atau lambat aku akan mati karenamu. Maaf, Nyonya. Baiklah, karena kalian semua meminta maaf dengan tulus, maka aku akan memaafkan kalian.
Tapi biaya pengobatan putriku, ganti rugi kerugian mental, dan juga biaya kerugian kerja. Kami berdua hari ini. Totalnya, 5 juta yuan, tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan, kan? 5 juta yuan? Kenapa tidak merampok saja? Suamiku, apakah putri kita tidak seharga 5 juta? Baiklah, kalau begitu 50 juta. Tidak, 5 juta. Kami akan berikan 5 juta. Terlambat. Serat mereka keluar. Jangan pernah muncul lagi di Haiteng. Baik, Presdirjen. Aduh. Tolong lepaskan kami. Aduh, Presdirjen. Aduh. Masih sakit. Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Jadi kamu benar-benar Presdir Grup Tiansheng? Berarti rumahmu itu nggak keluar uang sama sekali. Terus 50 miliar itu, jangan-jangan beneran juga? Mami, angka 0 muncul lagi. Mami, 0 itu muncul lagi. Di atas kepala dia ada angka 0. Di atas kepala dia juga ada angka 0. Guru dan teman-teman mau mati. Mami, bagaimana ini? Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Guru Liu. Ibu Nian. Guru Liu, kalian mau kemana? Hari ini di taman kanak-kanak kami, ada pertunjukan seni. Apa kau tidak menerima pemberitahuan? Pertunjukan seni? Mami, hari ini di TK kita, ada pertunjukan seni. Ingat datang lebih awal sore nanti ya. Hampir saja aku lupa. Kita harus segera pergi ke lokasi pertunjukan. Hanya dengan memastikan lokasi kecelakaan yang sebenarnya, kita bisa mengurangi korban. Tunggu. Aku belum sempat bertanya padamu. Angka yang Nian lihat itu, sebenarnya ada apa? Apa benar ada hitungan mundur kematian? Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tiba-tiba terbangun suatu hari dan memiliki kemampuan ini. Setiap kali dia melihat angka, kematian akan terjadi. Tidak ada pengecualian. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Jangan pusingkan itu dulu. Kita harus cepat mengikuti mereka dan melihatnya. Kematian bisa dihindari. Terakhir kali aku dan Nian menyelamatkanmu. Kali ini kita harus menyelamatkan semua orang. Ya, anak-anak tidak bersalah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ada apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Nian, coba lihat baik-baik. Apakah ada angka di kepala orang-orang ini? Sini. Mami, mereka. Setiap orang memiliki angka 0 di kepala mereka. Selesai. Ini persis sama dengan situasi pada hari kecelakaan pesawat itu. Terakhir kali adalah kecelakaan pesawat. Kali ini apa lagi? Mungkinkah kebakaran? Nian bilang semua orang memiliki angka 0 di kepala mereka. Ini berarti ketika kecelakaan terjadi, semua orang akan mati. Tidak ada yang selamat. Sedangkan kebakaran dan gempa bumi, bencana alam semacam ini, pasti ada waktu untuk melarikan diri. Pasti ada yang selamat. Seharusnya ledakan. Hanya ledakan yang bisa seketika merenggut nyawa semua orang. Kau benar. Kemungkinan ledakan adalah yang tertinggi. Mami, kenapa taman kanak-kanak ini akan meledak? Apa ada bom? Cepat bawa Nian pergi duluan. Dia tidak bisa ikut kita mengambil risiko. Tidak, kau saja yang bawa dia pergi duluan. Aku akan tinggal di sini mencari cara. Sudah jam berapa ini? Kau masih mau berdebat denganku? Tidak ada yang mengenalmu di taman kanak-kanak ini. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Selanjutnya, mari kita saksikan tarian dari anak-anak kelas menengah. Gadis kecil pemungut jamur. Cepat, bawa Nian pergi duluan. Cepat pergi. Baiklah, kau tunggu aku kembali. Pertunjukan seni harus segera dihentikan. Ada apa ini? Tidak tahu. Ada apa ini? Ibu Nian, apa yang kau lakukan? Guru Liu, aula ini akan segera meledak. Semua orang akan mati di sini. Jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Jiang Youning, omong kosong apa yang kau katakan?
Bagaimana bisa tiba-tiba meledak? Benar sekali. Nona, apa kau punya masalah mental? Guru Liu, Ada apa dengan taman kanak-kanakmu ini? Membiarkan orang gila seperti ini masuk. Apa kalian ingin mengutuk kami? para orang tua, harap tenang. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mami Nian-Nian, kalau ada apa-apa, bisa bicara denganku secara pribadi. Jangan membuat panik. Di depan banyak orang tua seperti ini. Guru Liu, dengarkan aku. Aku curiga ada bom di aula. Bisa meledak kapan saja. Ada bom di sini? Benar tidak? Apa? Ada bom di sini? Benar tidak? Jiang Youning, kalau sakit, berobatlah. Jangan gila di sini. Mana ada bom di sini? Sudahlah, sayang, lupakan saja. Lupakan apa? Usir orang gila ini. Aku bukan orang gila. Benar-benar ada bom di aula. Nyawa dipertaruhkan. Semuanya, cepat pergi. Dia bicara begitu yakin. Jangan-jangan memang ada masalah? Aduh, sudahlah. Kita pergi saja. Semuanya, dengarkan aku. Taman kanak-kanak kita punya sistem manajemen kebakaran yang ketat. Semuanya sudah diperiksa dengan teliti. Pasti tidak ada masalah keamanan. Mami Nian-Nian, pertunjukan seni hari ini diadakan khusus untuk berterima kasih kepada seorang tokoh besar. Sangat penting, sangat penting. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Guru Liu, percayalah padaku. Benar-benar ada bom di aula. Cukup periksa tempatnya. Kita bisa menghilangkan bahaya dan membuktikan bahwa semua yang kukatakan itu benar. Kamu juga bilang, sebentar lagi akan ada tokoh besar yang datang. Jika terjadi sesuatu, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Ini. Pergi dan periksa dengan teliti. Lihat apakah ada yang salah. Omong kosong. Ada sesuatu di sini. Mungkinkah? Benar-benar ada bom? Tidak mungkin. Kamu buka dulu dan lihat. Jiang Youning, ini bukan bom yang kamu maksud, kan? Bom, kan? Sudah diperiksa dengan teliti. Tidak ada masalah keamanan sama sekali. Bagaimana bisa begini? Mami Nian-Nian, sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Jiang Youning, jangan-jangan kamu ingin memeras uang sekolah, ya? Aku tahu kamu seorang ibu tunggal. Hamil di luar nikah. Membesarkan anak juga tidak mudah, kan? Biaya sekolah ini memang agak mahal untukmu. Tapi kamu membuat kepanikan. Bukankah ini membuang-buang waktu kita semua? Ternyata dia penipu. Anak muda zaman sekarang. Hah. Hamil di luar nikah? Itu kan anak haram. Keluarga macam apa yang bisa satu TK dengan anakku? Kalau miskin, terima saja nasibmu. Cepat pergi dari sini. Jangan menghalangi pertunjukan anak-anak. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Cepat pergi. Dengar, semuanya. Kalian boleh meremehkanku. Aku juga bukan orang suci yang harus membalas kejahatan dengan kebaikan dan bersikeras menyelamatkan kalian. Tapi anak-anak ini tidak bersalah. Aula ini bisa berbahaya kapan saja. Jadi pertunjukan harus segera dihentikan. Semua orang harus segera pergi. Mama Nian-Nian, kami sudah memeriksa semuanya. Tidak ada bom di sini. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, aku akan menyuruh satpam mengusir kalian semua.
Kamu, Mami, Mami. Nian, kenapa kamu kembali lagi? Apa kamu tidak tahu di sini sangat berbahaya? Mami, aku tidak mau sendirian di luar. Mami, biarkan aku di sini saja. Aku bisa membantumu. Nian. Guru Liu, berapa banyak waktu lagi yang akan kamu buang? Apa kamu tidak lihat taman kanak-kanak ini? Sudah seperti tempat sampah. Sampah apapun bisa masuk. Tunggu. Jika bom tidak ditemukan di lokasi, itu berarti bom itu dibawa masuk oleh seseorang yang menyembunyikannya. Dan pelakunya ada di antara kalian. Atas dasar apa kamu bilang kami pelakunya? Betul sekali. Aku lihat kalianlah yang seperti tersangka, menyebarkan rumor. Dan menciptakan kepanikan di sini. Semuanya, aku tidak bercanda. Aku juga tidak sedang iseng. Kalian pasti sudah dengar berita kecelakaan pesawat beberapa hari lalu. Aku ada di pesawat itu saat itu. Sayangnya, tidak ada yang percaya padaku. Jadi, semua orang tewas. Teruslah mengarang cerita. Mamiku tidak berbohong. Aku bisa melihat. Hitungan mundur nyawa. Di atas kepala kalian. Sekarang angkanya 0. Itu berarti kalian semua akan mati hari ini. Masih kecil sudah tidak benar. Mengutuk kami ya. Kalau sampai hari ini, mengganggu pertunjukan Presdir Tiansheng, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Para orang tua, jangan hiraukan orang gila ini. Kembali ke tempat duduk kalian. Pertunjukan seni kita akan segera dimulai. Jangan bergerak. Guru Liu, saya minta segera digeledah. Bom itu pasti disembunyikan di tubuh pelakunya. Kau ini tidak ada habisnya ya. Kalau terus begini, aku akan panggil polisi. Entah segera geledah, atau aku akan langsung menelepon untuk melaporkan bahwa taman kanak-kanak ini tidak aman. Biarkan polisi yang menggeledah. Au! Guru Liu, ada apa ini? Kepala sekolah. Kenapa pertunjukannya belum dimulai? Kepala sekolah. Dia bersikeras bahwa di taman kanak-kanak kita ada bom dan ingin menggeledah kita. Konyol, orang tua di taman kanak-kanak kita. Kita semua adalah orang-orang terhormat. Bagaimana bisa Anda seenaknya meminta untuk menggeledah kami? Satpam, seret orang ini keluar. Kepala sekolah, saya tidak berbohong. Pelaku pasti ada di sini. Seret dia keluar. Seret dia. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Bagaimana? Sudah ketemu? Jangan takut, serahkan sisanya padaku. Orang ini terlihat tidak asing. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Siapa kau? Oh, aku tahu. Kau adalah Jiang Youning, pria simpanan barunya, kan? Lihat pakaianmu yang rapi itu. Sepertinya dia menghabiskan banyak uang untukmu, ya. Diam. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Para orang tua sekalian, saya adalah Presdir Grup Tiansheng, Chen Modho. Saya menjamin dengan reputasi Tiansheng, bom itu pasti disembunyikan oleh pelakunya. Demi keselamatan anak-anak, mohon para orang tua sekalian, wajib bekerja sama untuk digeledah. Kau Presdir Tiansheng? Sungguh lucu sekali. Kenapa kau tidak bilang, kau adalah Kaisar Langit saja? Betul sekali. Kenapa kau tidak bilang, kau adalah Kaisar Langit saja? HMPH, Grup Tiansheng, memang milik taman kanak-kanak kami, pemegang saham terbesar. Tapi aku belum pernah melihat orang sepertimu. Itu berarti, kau belum pantas menemuiku. Kau. Lihat ini. Sekretaris Utama, Grup Tiansheng meneleponku. Presdir akan segera tiba. Halo, Sekretaris Lin. Ah, apa katamu? Apa katamu? Oh, baik. Akan bekerja sama sepenuhnya. Tentu saja akan bekerja sama, hahaha. Lin Yang, ada bahaya di taman kanak-kanak. Segera hubungi penanggung jawabnya. Suruh dia bekerja sama dengan semua tindakanku. Ada apa, kepala sekolah? Bagaimana mungkin pria culun ini bisa jadi Presdir Tiansheng? Nona Jiang, pihak atas sudah memerintahkan untuk bekerja sama. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Jangan banyak bicara. Geledah saja. Kau bisa menipu kepala sekolah, tapi kau tidak bisa menipuku. Orang udik sepertimu, apa hakmu menggeledah kami?
Kami bukan penjahat. Kau menghina kami. Betul, menghina kami. Betul, kalian menghina kami. Kalian tidak mau bekerja sama. Apa jangan-jangan kalian menyembunyikan bom? Merasa bersalah, ya? Geledah mereka. Ayo, geledah, geledah. Pergi sana. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ada apa? Kepala sekolah sudah menggeledah. Tidak ada masalah. Hanya orang tua ini yang tidak mau digeledah. Jiang Lexue, apa yang kau sembunyikan? Keluarkan! Jiang Lexue, apa yang kau sembunyikan? Keluarkan! Apa maksudmu? Kau mencurigaiku? Anakku ada di panggung. Mana mungkin aku pelakunya? Istriku. Ada apa? Orang terhormat seperti kita, dipermainkan oleh anak haram ini. Dia mau menggeledah, ya geledah saja. Karena kita semua sudah digeledah. Kenapa kau tidak mau digeledah? Betul, karena sudah digeledah. Seharusnya diperlakukan sama. Harus digeledah, harus digeledah. Kenapa kami semua digeledah, tapi kau tidak? Kau serahkan sendiri, atau aku yang akan menggeledahmu sendiri. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jangan sentuh istriku, minggir. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan suamiku. Geledah dia, lepaskan aku. Hati-hati. Jiang Youning, kau sengaja menjebakku. Suamiku, cepat tolong aku. Jiang Lexue, kau begitu takut digeledah? Mungkinkah bom itu tersembunyi di tasmu? Hahaha. Oh, siapa yang keluar rumah membawa celana dalam di tasnya? Tidak jijik? Apalagi celana dalam pria. Celana dalam siapa ini? Katakan. Astaga, suamiku. Ini hadiah yang kubeli untukmu. Memalukan sekali. Kau bohong. Aku tidak pernah suka memakai celana dalam seperti ini. Celana dalam selingkuhanmu yang mana ini? Hah? Ini benar-benar kubeli untukmu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Jiang Lexue, kemampuanmu berbohong dengan mata terbuka. Benar-benar meningkat pesat. Celana dalammu itu sudah berbulu. Kau yakin itu untuk suamimu? Kau. Kau ini anak haram yang tak tahu malu. Kubilang tadi, kenapa kau lama sekali di toilet? Ternyata kau bersama pria simpanan itu. Berbuat mesum di luar, kan? Ah? Tidak, suamiku, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Pergi. Suamiku, tunggu aku, suamiku. Mami, angka nolnya belum hilang. Waktunya hampir habis. Apa kita salah tebak? Bukan ledakan, tapi kecelakaan lain? Waktunya juga tidak cukup. Semua orang di sini, cepat tinggalkan tempat ini. Lalu, bagaimana dengan pertunjukan hari ini? Sudah jam berapa ini? Masih memikirkan pertunjukan? Mama, aku mau menari. Aku mau menari. Baiklah, Mama akan menemanimu menari. Tidak bisa. Tempat ini akan segera meledak. Semua orang harus pergi sekarang. Ledakan apa? Pokoknya aku tidak percaya. Kalian percaya? Kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Kenapa kalian begitu keras kepala? Mami, lihat boneka beruang itu. Lucu sekali. Beruang ini, kapan dia muncul? Tidak tahu. Kami tidak menemukannya tadi. Mungkinkah dia pelakunya? Tidak ada waktu lagi. Bawa Nian-Nian pergi sekarang. Aku akan menghentikannya. Di mana bomnya? Cepat serahkan. Kau cari mati. Kalian cepat lari. Apa yang kau lakukan? Nian-Nian, ikut Mami. Semuanya, cepat lari. Orang gila menculik anak. Berhenti. Letakkan anak itu. Berhenti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh, cucuku sayang.
Kau membuat nenek takut setengah mati. Dasar penculik, berani-beraninya kau menculik cucuku. Aku akan melawanmu sampai mati. Hei, bicaralah baik-baik. Kalian tetap di sini, jangan bergerak. Nian Nian. Di mana Nian Nian? Nian Nian tidak keluar bersama kalian? Nian Nian. Mungkinkah Nian Nian masih di dalam? Nian Nian. Ah, Benar-benar meledak. mungkinkah kita salah menebak? Bukan ledakan, tapi kecelakaan lain. Waktu sudah tidak cukup. Semua orang di lokasi. Cepat tinggalkan tempat ini. Lalu bagaimana dengan pertunjukan hari ini? Sudah jam berapa ini? Masih memikirkan pertunjukan? Mami, aku mau menari. Aku mau menari. Baiklah, Mami akan menemanimu menari. Tidak bisa. Tempat ini akan segera meledak. Semua orang harus pergi sekarang. Apa? Meledak? Pokoknya aku tidak percaya. Kalian percaya? Kami tidak percaya, kami tidak percaya. Kenapa kalian begitu keras kepala? Mami, lihat boneka beruang itu. Lucu sekali. Beruang ini, kapan dia muncul? Tidak tahu. Kami tidak menemukannya tadi. Jangan-jangan dia pelakunya? Tidak ada waktu lagi. Bawa Nian Nian pergi sekarang. Aku akan menghentikannya. Di mana bomnya? Cepat serahkan. Kau cari mati. Cepat lari. Apa yang kau lakukan? Nian Nian, ikut Mami. Semua orang, cepat lari. Orang gila. Dia menculik anak. Berhenti. Lepaskan anak itu. Berhenti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Astaga, cucuku sayang. Kau membuat nenek takut setengah mati. Dasar penculik. Kau berani menculik cucuku? Aku akan melawanmu. Hei, bicaralah baik-baik. Kalian tetap di sini, jangan bergerak. Nian Nian. Di mana Nian Nian? Nian Nian tidak keluar bersama kalian? Nian Nian. Mungkinkah Nian Nian masih di dalam? Nian Nian. Ah, Benar-benar meledak. Suara sebesar ini, jika kita tidak lari keluar, semua orang akan mati di dalam. Nian Nian. Chen Mozo, jangan masuk. Berbahaya. Sangat berbahaya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nian Nian. Lepaskan aku. Nian Nian. Ah, Benar-benar meledak. Suara sebesar ini, jika kita tidak lari keluar, semua orang akan mati di dalam. Nian Nian. Chen Mozo, jangan masuk. Berbahaya. Sangat berbahaya? Lepaskan aku. Nian Nian. Nian Nian. Mami. Nian Nian. Nian Nian, kau membuat Mami takut setengah mati. Mami kira tidak akan bertemu denganmu lagi. Mami, jangan menangis. Nian Nian baik-baik saja. Kita berhasil. Kali ini tidak ada korban jiwa. Terima kasih. Itu. Ledakan sebesar ini. Bagaimana kalian berdua bisa lolos? Sebenarnya, ini semua berkat Nian Nian. Nian Nian mengikuti Mami. Semua orang cepat lari. Untungnya Nian Nian pintar. Dia yang menemukan bahwa di dalam boneka berbulu di lantai itu tersembunyi sumber ledakan. Kami segera membuangnya. Ketumpukan barang di aula. Makanya tidak ada korban jiwa lebih banyak. Lalu, boneka itu? Dia pelakunya? Kami. Salah orang. Dia bukan pelakunya. Dia hanya datang untuk tampil. Siapa sebenarnya pelakunya? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Aku yakin hasilnya akan segera keluar. Anak itu sudah tidur? Mungkin dia. Ketakutan karena ledakan hari ini. Dia rewel sebentar baru tidur. Kalau begitu, malam ini aku akan tinggal di sini menjaganya. Kalau tidak, nanti dia bangun. Dia akan takut sendirian.
Tidak perlu, aku sendiri saja. Kamu juga sudah lelah seharian. Kalau begitu, aku temani kamu. Presdir, saya sudah menemukannya. Kasus ledakan yang Anda minta saya selidiki. Saya menemukan petunjuknya. Presdir, CCTV di aula TK. Sengaja dirusak. Tapi saya menemukan sebuah USB. Di lokasi ledakan. Di dalamnya ada file video. Nyonya. Anda harus mempersiapkan mental. Daftar kematian. Tolong. Berteriaklah sesukamu. Meskipun kau berteriak sampai tenggorokanmu serak, tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Sekarang seluruh keluarga Jiang adalah orang-orangku. Kenapa kalian ingin mencelakaiku? Apa salahku padamu? Dasar bodoh. Hanya jika kau mati, ibuku baru bisa menggantikanmu sebagai nyonya keluarga Jiang. Dan aku secara alami akan menjadi nona sulung keluarga Jiang. Jangan banyak bicara. Jika tidak segera bertindak, kita akan ketahuan. Anak haram, mati saja. Aku selalu curiga kematian ibuku, bukan kecelakaan. Tapi aku tidak bisa menemukan bukti. Tidak kusangka dia dibunuh oleh ibu dan anak Jiang Lexue. Aku akan membunuh mereka. Ning, tenanglah. Tenanglah. Lepaskan aku. Jangan gegabah. Masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Apa maksudmu? Nona besar keluarga Jiang. Jangan banyak bicara. Lihat. Ini adalah tempat kematian ibumu. Jelas sekali, ada orang ketiga di sana. Dan orang ini, dia diam-diam merekam. Kedua orang ini, video pembunuhan ibumu. USB ini, sangat mungkin dia tinggalkan di lokasi ledakan. Aku curiga. Ledakan ini ada hubungannya dengan kematian ibumu. Orang ini pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Dan semua ini sangat mungkin ditujukan padamu. Sepertinya kita harus mencari tikus di selokan ini terlebih dahulu. Baru bisa mengungkap kebenaran kematian ibuku. Dan ledakan itu menemukan pembunuh yang sebenarnya. Nyonya, 3 hari lagi ibu tirimu akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Xingchen. Mungkin kita bisa mulai dari sana. Ibuku meninggal secara tidak adil selama bertahun-tahun. Sementara dia bisa dengan megah mengadakan pesta ulang tahun. Di dunia ini, mana ada hal semudah itu? Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Lin Yang, siapkan 2 undangan pesta. Baik. Nanti kau ikut denganku. Tenang saja. Aku pasti akan membuat pembunuh ibumu membayar perbuatannya. Nian. Mami, jangan tinggalkan Nian. Nenek Nian. Ada apa? Kenapa menangis sedih begitu? Nenek, bisakah kau menyelamatkan Mami dan Papi? Aku seperti melihat mereka akan segera mati. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka. Aku? Lalu, apa yang harus kulakukan? Nenek akan memberimu satu kekuatan super lagi. Namanya raksasa super kuat. Pemilik kekuatan super ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar, yang tidak bisa dilampaui manusia biasa. Nenek. Nian, Nenek perlu istirahat sebentar. Kau harus membantu Nenek melindungi Mami. Nenek. Nenek tidak membohongiku. Aku benar-benar raksasa super kuat.
Jangan khawatir, Nenek. Aku pasti akan menjaga Mami. Sayang, malam ini Papi dan Mami tidak ada di rumah. Kamu dan Nenek harus jadi anak baik di rumah, ya? Jangan khawatir, Mami. Aku akan menjaga Nenek. Obat tidur Nenek berkurang beberapa butir. Dia tidak akan menyadarinya, kan? Ada apa, Nian-Nian? Papi, biar aku bantu bawakan sayurannya. Hati-hati, panas. Papi dan Mami tidur yang nyenyak, ya. Nian-Nian akan menghajar orang jahat untuk kalian. Keluarga Pei mempersembahkan sepasang gelang giok. Keluarga Wang mempersembahkan sebuah lukisan terkenal. Keluarga Lu mempersembahkan sebuah jamur Lingzhi. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Jiang. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Selamat ulang tahun, Nyonya Jiang. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih atas semua doanya. Nyonya Jiang terlalu sungkan. Waktu yang tepat telah tiba. Mari kita undang Nyonya Jiang yang berulang tahun hari ini ke atas panggung. Tunggu sebentar. Anak haram, kenapa kamu di sini? Semuanya nol, sama persis seperti dalam mimpiku. Aku datang untuk memberimu hadiah ulang tahun. Terima ini. Anak siapa ini? Kekuatannya terlalu besar. Lonceng ini setidaknya 100 kati. Memberi lonceng di pesta ulang tahun? Pasti akan ada drama seru sekarang. Anak haram, apa maksudmu? Kau bodoh sekali. Bahkan ini pun tidak mengerti. Tentu saja aku datang untuk mengantarmu ke liang lahat. Oh, dasar anak haram. Kau sengaja mengutukku, ya? Selamat, jawabanmu benar. Satpam, Satpam, usir anak haram yang tidak tahu diri ini. Keluarkan dia. Hati-hati, nak. Anak ini benar-benar hebat. Terima kasih atas pujiannya. Dasar tidak berguna. Bahkan anak kecil pun tidak bisa kau kalahkan. 5 tahun lalu, kalian membius ibuku dan menjebaknya. Hari ini aku datang untuk mencari keadilan baginya. Itu ibumu sendiri yang tidak tahu malu. Apa hubungannya dengan kami? Betul. Membius apa? Ini jelas fitnah. Tidak mau mengaku ya? Tidak apa-apa. Hari ini aku juga membawakan kalian hadiah besar kedua. Ning-ning, jika tidak enak badan, minumlah susu dan istirahatlah lebih awal. Kakakku sayang, nikmati saja pria panggilan yang adikmu carikan ini. Setelah hari ini, aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Sungguh, tak disangka, tak kusangka. Ibu dan anak ini begitu jahat. Berani-beraninya mereka memfitnah orang lain dengan obat-obatan. Apa kau tidak dengar? Suli memang pembantu di rumahnya. Mencoba naik pangkat dengan merayu pria. Apa dia bisa jadi orang baik? Jiang Lexue itu. Hanya anak tiri di rumahnya. Cih, tak tahu malu. Emma, bukankah video itu sudah kita hapus? Astaga, mana ku tahu. Paman dan bibi sekalian. 5 tahun lalu mamiku difitnah oleh ibu dan anak ini. Sekarang kebenaran terungkap. Diam. Dasar bocah nakal. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku hanya ingin memberitahukan kebenaran kepada semua orang. Apa kau tidak melihat? Mamiku di video itu dianiaya? Jika ibumu dulu bisa menggugurkan anak haram sepertimu, tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Dia malah melahirkanmu. Membuat keluarga Jiang kami di Haicheng. Betapa memalukannya. Dia memang pantas mati. Dia itu anak haram. Tidak punya sopan santun. Sama seperti ibu. Jadi,
Kamu yang jadi pelakor itu punya sopan santun? Kalian berdua selingkuh dalam pernikahan dan masih di sini. Sok benar. Sungguh tak tahu malu. Dasar anak haram. Kau cari mati. Kau merusak pesta ulang tahun. Hari ini aku akan menggantikan ibumu. Memberimu pelajaran. HMPH. Kau ini siapa? Kaulah itu. Saat mamiku paling susah, kau mengusirnya dari rumah. Apa hakmu memukulku? Dasar anak haram, kau cari mati. Mami, istriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Xiao Sui, Xiao Sui. Cukup. Nenek sihir, aku sudah lama menahan kalian. Kau? Dasar anak haram, aku akan membunuhmu. Wah, swear. Xiao Sui, nenek sihir, aku mau tanya, apakah kalian berdua yang membunuh nenekku? Nenek Mu bunuh diri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Sudah mau mati masih keras mulut. Kalau begitu, biar kalian lihat hadiah ketiga. Bodoh. Hanya jika kau mati, ibuku bisa menggantikanmu menjadi Nyonya Jiang. Dan aku otomatis jadi putri sulung keluarga Jiang. Dasar anak haram, mati saja kau. Ibu dan anak ini benar-benar mengerikan. Sampai tega melakukan pembunuhan. Jangan-jangan kita baru saja menghadiri pesta ulang tahun pembunuh. Sial banget. Tuan Jiang itu juga bukan orang baik-baik. Istri dan putrinya dibunuh. Orang lain, dia malah menikahi wanita jahat ini dan membawanya pulang. Jangan-jangan mereka semua satu komplotan. Dari mana dia dapat video ini? Diam. Para tamu. Video ini hasil rekayasa. Ini tidak nyata. Jangan ngawur. Diam. Dasar anak haram. Ini bukan tempat di mana kau bisa seenaknya bikin onar. Kamu mau apa? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan satu jariku. Aku. Panggil orang. Panggil semua tim keamanan kemari. Usir anak haram ini. Keamanan. Ada apa ini? Kenapa kita tertidur di sini? Nian-Nian mana? Nenek, apa nenek melihat Nian-Nian? Aduh, jangan ganggu aku menari. Nian-Nian ya? Nian-Nian. Nian-Nian, kamu di mana? Nian-Nian. Nian-Nian. Bagaimana ini? Nian-Nian hilang. Lin yang jelas-jelas memberiku 2 undangan. Sekarang kenapa hanya tersisa 1? Jangan-jangan. Ayo. Adik kecil, cepat ikut paman keluar. Kalau tidak, paman akan memukul pantatmu. Hanya kalian beberapa orang ini masih mau mengalahkanku? Ayo maju saja. Nona kecil, mereka semua adalah Preman yang disewa keluarga Jiang. mereka sangat kuat. Cepat pergi saja. Benar, cepat pergi saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka sebanyak ini. Tenang saja, Paman dan Bibi. Mereka bukan tandinganku. Wah, sombong sekali kamu. Apa Mami Mu tidak pernah memberitahumu? Jangan banyak membual saat di luar. Kalian jangan buang-buang waktu lagi. Serang! Ayo, teman-teman. Selesaikan mereka. Sekarang giliran kalian. Selesaikan mereka. Sekarang giliran kalian. Kamu. Mami. Kamu anak haram. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aduh, kalian orang dewasa benar-benar bodoh, ya. Sudah kubilang, aku datang ke sini untuk mencari keadilan bagi Mami. Semua bukti ada di sini. Aku ingin kalian meminta maaf secara terbuka dan mengakui semua yang telah kalian lakukan. Hanya dengan video ini,
Siapa tahu itu hasil editan. Ingin aku minta maaf? Jangan harap. Dasar kakek tua bangka. Kamu ingin dipukuli lagi, ya? Hei, kamu berani bicara seperti itu padaku. Apa masalahnya kalau aku bicara padamu? Siapa suruh kamu beberapa tahun ini yang selalu menindas Mami? Aku tidak hanya akan mengatakannya, tapi juga... Mau apa kau? Anak haram, cepat lepaskan aku. Kau berani melakukan ini padaku. Beres. Sekarang lebih tenang. Aku. Betul, kau. Bawakan aku tali. Ikat kedua nenek tua ini. Baiklah. 1 sudah dikurung. 2 sudah diikat. Kenapa angka nolnya belum hilang? Nian, sini. Nian, kau baik-baik saja? Nian, ada apa? Kenapa tidak bicara? Nian, kau tidak apa-apa? Apa ada yang mengganggumu? Beritahu papi. Bukankah ini Presdir Chen dari grup Tiansheng? Anak ini putri Presdir Chen? Presdir Chen, tidak ada yang mengganggunya. Dia yang merusak tempat ini. Papi, Mami, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Angka 0 di kepala kalian belum hilang. Tidak apa-apa, sayang. Papi sudah tahu siapa pelakunya. Hari ini giliran papi. Aku akan melindungimu dan Mami, ya? Hadirin sekalian, aku sudah menemukan pelaku ledakan di taman kanak-kanak. Orang itu adalah kamu, Liang Yuning. Aku sudah tahu siapa pelaku ledakan itu. Aku menanyai. Petugas pemasangan panggung pada hari pertunjukan. Mereka menyebutkan, sebelum pertunjukan, memang ada seorang wali murid yang masuk ke aula lebih awal. Di pelukannya, dia sedang memegang boneka berisi bom itu. Siapa pelakunya? Menantu keluarga Jiang, suami Jiang Lexue. Liang Yuning. Ledakan? Ledakan yang diberitakan 2 hari lalu itu? Pembunuh itu ada di dekat kita. Mengerikan sekali. Ayo cepat pergi. Mau pergi? Sudah terlambat. Chen Moshou, apa gunanya kau tahu semua itu? Dalam 3 menit, seluruh aula perjamuan ini akan berubah menjadi kamar gas beracun. Kalian semua akan mati di sini. Ada apa ini? Tinggal 2 menit lagi. Liang Yuning, kau juga terkunci di sini. Apa kau tidak takut mati? Mati? Apa yang perlu ditakutkan? Selama aku bisa mati bersamamu. Hidup ini sudah sepadan. Adikku tersayang, kau. Kau memanggilku apa? Aku bukan adikmu. Kau belum tahu, ya? Dulu, Jiang Wen demi menikah dengan orang kaya, melahirkanku, lalu meninggalkanku. Hari ini, aku akan membuat putri kesayangannya menjadi korban bersamaku. Apa yang kau katakan? Ibuku punya cacat rahim sejak lahir. Dia sama sekali tidak bisa punya anak. Dan aku hanya anak yatim piatu, yang dia pungut. Bagaimana mungkin dia melahirkanmu? Tidak mungkin. Jika dia benar-benar bukan ibu kandungku, kenapa? Setiap tahun dia menyumbang uang ke panti asuhan dan membiayaiku sekolah? Dia juga tahu hari ulang tahunku. Setiap tahun dia memberiku hadiah. Ulang tahun. Bagaimana mungkin dia bukan ibu kandungku? Ibu mertua berhati baik, karena dia tidak punya anak sendiri. Dia kasihan pada anak-anak yatim piatu yang tidak punya orang tua, dan membiayai mereka sekolah. Kenapa di matamu, itu malah jadi dosa? Tidak mungkin. Kalian membohongiku. Kalian membohongiku. Oh, aku tahu. Kalian mengarang cerita di sini. Ingin aku membiarkan kalian pergi, kan? Jangan bermimpi. Hotel ini sudah kubeli seluruhnya. Semua orang hari ini sudah kuusir semua. Kalian berteriak sampai tenggorokan pecah pun. Tidak akan ada yang datang menyelamatkan kalian. Dan lagi. 1 menit lagi.
menantuku yang baik. Xiao Sui kami tidak bersalah padamu. Kau ingin mengusir Jiang Youning dari rumah dan ingin membunuh ibunya. Aku dan Xiao Sui yang membantumu. Kau tidak bisa membiarkan kami mati di sini. Diam. Xiao Sui, apa kau bilang aku tidak baik padamu? Hah? Kau bahkan selingkuh dariku. Hari ini kalian semua harus mati di sini. Kalian semua harus mati di sini. Bagaimana ini? Seluruh aula perjamuan ini hanya punya satu pintu masuk dan keluar. Sekarang terkunci. Kita tidak bisa keluar sama sekali. Jangan khawatir. Lin yang akan segera datang membawa orang. Sepertinya tidak akan sempat. Tinggal 30 detik lagi. Kecuali dia bisa membuka pintu ini dari luar. Apa kita hanya bisa menunggu mati di sini? Paman, apa kau benar-benar berpikir pintu ini bisa menahanku? Kau. Minggir semua. Bukankah ini sudah beres? Cepat pergi. Cepat pergi. Mami. Presdir, maaf saya terlambat. Segera blokir tempat ini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Baik. Ayo. Kita juga pulang. Nian. Bawa ke rumah sakit. Baru-baru ini, masyarakat melaporkan adanya oknum ilegal mendirikan laboratorium virus di rumah-rumah yang dibangun sendiri di pedesaan. Setelah penyelidikan, ditemukan di dalam laboratorium tersimpan banyak bahan mudah terbakar dan meledak, serta gas beracun. Penelitian menunjukkan Liang Youning ini benar-benar gila. Untung saja kita berhasil menemukan konspirasinya tepat waktu. Tidak ada korban jiwa lagi. Semua ini berkat Nian. Setelah keluar dari aula perjamuan, Nian terus tidak sadarkan diri. Hari itu dia mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Tapi dari mana kekuatannya berasal? Aku sangat mengkhawatirkannya. Bagaimana jika dia tidak bangun lagi? Jangan khawatir. Bukankah dokter sudah bilang, Nian hanya tertidur? Tapi, dia sudah tidur selama 3 hari. Dia masih sangat kecil. Dia tidak seharusnya menanggung semua ini. Aku berharap tidak ada hitungan mundur. Aku berharap dia hanya anak biasa. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku akan menghubungi dokter terbaik. Nian pasti akan bangun. Nenek. Nian. Bangun, Mami di sini. Nian. Mami, aku seperti bermimpi bertemu Nenek. Nian. Apa kamu tahu sudah berapa lama kamu tidur? Kamu membuat Mami takut setengah mati. Aduh, ada apa? Nian. Apa ada yang tidak enak badan? Aku lapar, Papi. Anak nakal. Nanti di rumah, Papi akan masakkan makanan enak untukmu, ya? Nian kecil, jangan bohongi Nenek, ya? Kekuatan supermu, apa benar-benar datang dari mimpi? Benar. Nenek, itu diberikan oleh Nenek kepadaku. Mungkin, dia merasa kita sekarang sudah aman. Jadi dia mengambil kembali kekuatan superku. Mimpi. Jangan bohongi aku. Jangan bohongi aku. Nenek, jangan menggodanya. Ayo makan. Tunggu. Tanda lahir ini. Tanda lahir ini sama persis dengan yang ada di tubuhmu. Oh, benar. Juga di posisi ini. Lihatlah, wajahmu saat kecil sama persis dengannya.
Lihat, tanda lahirnya juga sama. Orang yang tidak tahu akan mengira kalian adalah ayah dan anak kandung. Kalian berdua memang ayah dan anak kandung. Waktunya makan, Nian, cuci tangan dulu. Aku memang putri kandung Papi Kok. Putri kandung Papi Kok. Cuci tangan dan makan. Baik, sayang. Ayo kita makan. Aku berhubungan dengan pria asing? Berhubungan dengan pria asing? Cari tahu, siapa wanita yang ada di kamarku. Tadi malam, siapa wanita itu? Papi. Nah, aku bukan papimu. Tapi kamu mirip sekali dengan Papi yang ada di mimpiku. Tunggu, Aku memang putri kandung Papi Kok. Presdir Chen. Presdir Chen. tolong lakukan tes DNA untukku. Hasilnya harus cepat keluar. Baik. Presdir, proyek perusahaan kecil seperti ini. Tidak perlu Anda datang sendiri. Aku bisa mengurusnya sendiri. Siapa bilang aku datang untuk membahas proyek? Lalu Anda. Nian, hari ini Papi antar kamu sekolah. Jiang Youning tidak bilang, aku bisa menghidupi kamu dan Nian. Di luar panas sekali. Kamu tidak perlu bekerja. Waktu kita menikah, aku sudah bilang, aku pasti akan berusaha keras mencari uang untuk keluarga. Jangan kira, kau hebat hanya karena kau seorang presdir. Karirku juga sedang naik daun, tahu? Baiklah. Mulai sekarang, kau yang bertanggung jawab mencari uang untuk keluarga. Aku akan menjaga Nian. Suamiku pintar sekali. Nian, dengarkan Papi baik-baik ya. Aku pergi dulu. Dadah. Mami, dadah. Hati-hati ya. Oke. Istriku mencari uang untukku. Tentu saja aku harus datang melihatnya sendiri. Nyonya bekerja keras setiap hari. Aku sampai merasa kasihan melihatnya. Istriku tidak butuh kau kasihan. Bukan begitu, Presdir. Tapi kau tidak bisa terus-terusan bergantung pada Nyonya. Kalau terlalu sering bergantung, lama-lama juga terbiasa. Tapi, orang sepertimu, yang tidak punya istri untuk membiayai, tidak akan pernah mengerti. Kau pergi dan tegur pengelola di sini. Jangan biarkan ada yang mengganggunya. Oh ya, jangan bilang padanya aku pernah ke sini. Baik, Presdir. Ternyata Nian, benar-benar putri kandungku. Ternyata Nian, benar-benar putri kandungku. Dia adalah wanita itu, yang ada di hotel malam itu. Nyonya siapa? Dia adalah orang yang menyelamatkan Anda. Selama bertahun-tahun ini, Anda terus mencari. Tidak menyangka dia ada di sisi Anda. Mungkin semua ini adalah pengaturan terbaik. Jika saya tidak salah ingat, 3 hari lagi adalah ulang tahun putriku, kan? Selama ini aku terlalu banyak berutang pada mereka. Kali ini, aku harus mengadakan pesta ulang tahun termegah. Memberitahu semua orang bahwa mereka adalah istri dan putri Chen Mozhou. Saya akan segera mengaturnya.
Papi, mahkota yang Papi berikan padaku. Cantik sekali. Aku sangat menyukainya. Mami, kenapa Mami juga punya mahkota? Karena kamu dan Mami adalah putri kecil Papi. Sudah dewasa, masih saja semanis ini. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pesta ulang tahun putriku. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua. Dia adalah istriku. Presdir Chen dan Nyonya. Sungguh pasangan yang serasi. Betul, tidak heran putri kecilnya sangat menggemaskan. Ternyata mewarisi kecantikan Nyonya. Youning, aku punya hadiah lain untukmu. Apa? Itu kamu. Aku, Youning, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Dan terima kasih juga sudah melahirkan Nian-Nian untukku, putri yang sangat menggemaskan ini. Papi, aku melihat di kepala kalian. Ada angka lagi. Apa, Nian-Nian? Kamu benar-benar melihat angka lagi? Papi, Mami, angka di kepala kalian. Panjang sekali. Papi, Mami, sepertinya kalian akan berumur panjang. Dasar anak nakal. Jantungku hampir copot karena ulahmu. Nyonya Presdir. Silakan ajak putri kecilnya untuk berfoto keluarga di sini. Silakan, istriku. Ayo. Ayo, Nian-Nian. Lihat ke kamera. 3, 2, 1.